Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang, selamat bergabung di dalam Revival at Home. Setiap Selasa pukul 2, kita tubuh Kristus boleh bersatu di dalam doa, di dalam firman, di dalam pelayanan pemulihan keluarga-keluarga. Karena kita percaya di masa-masa pandemi ini kita semua mengalami pemurnian. Kita semua mengalami semua goncangan di dalam setiap bidang kehidupan kita, saudara. Dari pribadi, dari keluarga, dari keuangan, pekerjaan, bahkan pelayanan, saudara. Dan pasti unit terkecil yang kita miliki sebagai manusia adalah keluarga. Kita rindu setiap keluarga-keluarga mengalami terobosan dengan Tuhan, mengalami pemulihan dengan Tuhan. Amin, amin, Oleh sebab amin. itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita rindu setiap Selasa kita boleh membawa banyak keluarga-keluarga, kerabat, ya dari saudara-saudara kita yang sedang mengalami goncangan, yang sedang mengalami masalah untuk mencari Tuhan, untuk bersama-sama dengan tubuh Kristus, kita boleh dipulihkan, kita boleh diperlengkapi bagaimana menjadi keluarga-keluarga ilahi. Bahkan kita boleh menjadi terang di dunia yang gelap ini. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita siapkan pribadi kita. Kalau boleh engkau bersama istri atau suamimu, bahkan kalau ada anakmu, mari datang menyembah Tuhan bersama-sama, datang mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Bahkan kita boleh dipulihkan bersama-sama. Ya, Bapak Ibu, selain kita secara bersama dalam acara ini, nanti ada breakout room di mana Bapak Ibu secara pribadi bisa didoakan, bisa konseling, karena tujuan daripada Revival at Home benar-benar bisa mendarat kepada kehidupan pribadi dan keluarga-keluarga yang ada bersama-sama pada siang hari ini. Oleh sebab itu, nanti sebentar kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari saudara di rumah masing-masing, pusatkan hati pikiranmu untuk menyembah Tuhan. Dan Pak Edilio sebentar akan bergabung untuk bisa membawakan firman, dan kita juga akan mendengar kesaksian dari sepasang keluarga bersama anaknya mengalami pemulihan Tuhan yang luar biasa. Mari kita datang menyembah Tuhan. Amin. Dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau menenun diriku serupa gambaran. Berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu, tak sekali
kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sahabat terbaikku, Yesus. Sahabat terbaikku, oh di dalam suka, di dalam duka, Kau ada, Kau ada. Saat ku jatuh, saat ku bangkit, Kau ada, Kau ada. Di saat ku lemah, saat ku kuat, Engkau ada, Engkau ada. Di dalam kelemahanku, di dalam kekuatanku, Kau ada. Oh Yesus, dalam setiap musimku Kau ada. Sahabat terbaikku yang tak pernah pergi tinggalkanku, hanya Kau, 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 hanya Kau. Kekuatanku, Kau yang selalu setia, Kau yang selalu setia. Di dalam kekalahanku, di dalam kemenanganku,
tak pernah menyerah. Kau selalu sabar, kau selalu sabar. Kau panggilku sahabatmu, kau panggilku kekasihmu, Tuhan. Padahal berulang kali ku kecewakanmu, namun kau selalu sabar, dan kau tetap memanggilku sahabatmu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku. Benar, Yesus, Engkau adalah sahabat sejati buat setiap kami. Biarlah siang hari ini, ketika kami berkumpul bersehati, kami mau terus memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkau layak ditinggikan, Engkau layak kami agungkan. Biarlah setiap kami ketika ada di dalam Zoom siang hari ini, kami mau duduk tenang. Kami mau tanggalkan setiap keletihan, kelelahan kami dalam kesibukan-kesibukan kami hari-hari ini. Kami sebagai keluarga, kami sebagai tubuh Kristus, kami mau terikat dan tersusun rapi dengan tali kasih-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, biarlah siang hari ini Tuhan, kami mau terus Tuhan mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui Pak Edi Leo. Kami juga percaya, kami mau terus mengerti kebenaran firman-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu. Bahkan kami mau mengajarkan setiap kebenaran firman-Mu di dalam keluarga kami, di dalam juga kompak-kompak kami, bahkan di dalam komunitas kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih teman-teman sahabat Kristus. Ya, kami persilakan Pak Edi Leo mungkin bisa langsung berbagi kepada setiap kita. Haleluya, shalom semuanya. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang saya kasihi, senang ketemu lagi, saudara. Nah, hari ini kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan. Hal yang saya bagikan ini adalah hal yang saya terus renungkan dan kita alami, saudara, dalam keluarga-keluarga ya setelah masa pandemi COVID-19 ini. Nah, saudara, penting sekali kita bersama-sama, saudara, ya dapat mengatasi penghalang koram deo dalam keluarga, juga bagaimana kita mengatasi problem berbagai adiksi di keluarga kita, saudara. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita baca dalam firman Tuhan, kita lihat, saudara, keluarga pada zaman akhir. Next, kita lihat PowerPoint-nya. Nah, Tuhan Yesus sudah bernubuat, saudara, keadaan manusia sebelum kedatangannya. Ya, dia bilang begini, saudara, jagalah dirimu. Ya, ini dia bicara kepada murid-muridnya. Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya, nah, Tuhan Yesus sudah sampaikan, saudara,
bahwa sebelum dia datang, ya, maka saudara murid-muridnya diperingatkan supaya jangan hatinya syarat dengan 3 hal ini, pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, bagaimana supaya mereka bisa tidak dikuasai oleh 3 hal ini dan siap menantikan kedatangannya? Ayat 36, ini kuncinya, saudara. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Nah, saudara, jadi kuncinya adalah berjaga-jaga senantiasa. Nah, kata berjaga-jaga, saudara, itu artinya tidak tidur secara rohani. Terus sadar, terus eling, kalau orang saudaraku ya Sunda bilang ya, sadar terus, tidak tidur rohani. Ya, kalau kita tidur rohani, saudara, tidak ada revival ya di dalam kehidupan keluarga kita. Kita tidak siap, saudaraku, menantikan kedatangannya. Yang kedua katanya sambil senantiasa berdoa. Nah, ini dia, saudara. Makanya Tuhan bangkitkan ya gerakan doa yang bukan cuman suatu event, tapi ini berdoa senantiasa. Ya, doa apa ini, saudara? Doa 24 jam terus connect sama Tuhan. Nah, konsep ini yang disebut Coram Deo, saudara. Nah, saudara, karena itu ini sangat penting sekali, saudara. Kalau kita terus praktek Coram Deo di dalam keluarga kita, saudara, kita akan ngalamin revival. Dan kita bisa, saudara, ya, mengatasi problem-problem yang tadi Tuhan Yesus ungkapkan. Nah, mari kita lihat, saudara, apa problem-problem itu. Next, kita lihat. Nah, problem keluarga pada zaman akhir, saudara. Pertama, Tuhan bilang banyak orang, termasuk orang Kristen, karena ini ayat buat kita juga, saudara. Ya, terikat oleh pesta pora. Ya, apa artinya pesta pora, saudara? Artinya kita hidup untuk mengumbar hawa nafsu kita. Kita hidup untuk apa, saudara? Untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia ini, saudara. Ada orang bukan makan untuk hidup, tapi dia hidup untuk makan. Jadi dia pesta makanan, ada yang pesta seks, ada yang pesta saudara, jalan-jalan. Ada orang hidupnya khusus untuk jalan-jalan. Dia kalau jalan-jalan dia bisa korbanin apa-apa. Dia bisa korbanin ibadah minggu, dia bisa korbanin ibadah komsel, bisa korbanin saudaraku waktu dengan keluarga, ya, karena dia terikat dengan hedonisme. Ya, hidup yang tujuannya, saudara, untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Nah, itu pertama. Kedua, saudara, kemabukan. Nah, apakah ini hanya alkohol? Tidak, saudara. Maksudnya, ya, kemabukan di sini adalah kita terikat kecanduan. Ya, banyak orang kecanduan, berbagai macam bentuk kecanduan di akhir zaman ini. Kita bisa lihat di keluarga kita, saudara. Ya, nah, berbagai adiksi, termasuk orang Kristen, ya, ada yang kena adiksi. Entah itu narkoba, alkohol, rokok. Nah, tapi banyak juga orang Kristen yang terkena adiksi pornografi. Ya, kalau nonton pornografi bisa jam-jaman, saudara. Ya, terus saudaraku apa lagi? Ya, yang wanita, drakor. Drakor bisa jadi adiksi. Saya tidak anti dramanya, saudara. Tapi kita terikat adiksi. Kemudian saudaraku, ya, kalau anak muda, ya, kecanduan game. Ya, dan macam-macam kecanduan lagi. Tapi hari-hari ini, saudara, ada kecanduan yang baru yang kita nggak sadari. Kecanduan digital namanya, saudara. Yaitu kita terikat, ya, kepada smartphone. Nah, nanti kita bahas ini lebih dalam lagi, saudara. Nah, yang ketiga, peringatan Tuhan adalah kita jangan syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Maksudnya apa, saudara, kepentingan-kepentingan duniawi? Dari kata penting. Penting. Apa yang terpenting dalam hidup saudara? Itulah yang mengikat saudara.
itulah berhala, saudara. Ya, berhala adalah sesuatu yang kita anggap lebih penting, sesuatu yang lebihan, ya, membuat seluruh perhatian kita mengabdi kepada yang penting. Makanya banyak orang, saudara, karena mereka yang paling penting adalah uang, mereka mengabdi kepada uang, habis-habisan cari uang, banting segala-galanya, saudaraku, demi uang. Mulai dari banting tulang, banting harga, banting setir, ya, kemudian banting pintu, ya, kalau udah marah banting istri, banting anak, semua dibanting, saudara. Supaya apa? Bisa dapat duit, ya. Tapi akhirnya, saudara, mereka diperbudak, ya, oleh, saudaraku, cinta uangnya. Akhirnya sibuk, ya, nggak punya waktu untuk Tuhan, nggak punya waktu untuk keluarga, ya, saudara. Lihat, saudaraku, keluarga sekarang kayak gambar yang di kanan atas kan, kumpul sih, saudara, mereka sama-sama duduk, ya, lagi makan malam, tapi mereka nggak ada waktu, saudaraku, ya, mereka dekat tapi sebenarnya jauh. Ada yang bilang, saudara, ya, smartphone bisa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, saudaraku, ya. Jadi yang dekat ini tapi jauh, saudara, nggak ada hubungan. Masing-masing, saudaraku, lihat, bapaknya lihat laptop, sibuk dengan, saudaraku, cari duit, ya. Nah, mamanya, saudaraku, sibuk nonton drakor kali, ya. Anak-anaknya main game, saudara. Di dalam saudaraku, meja ruang makan tidak ada pembicaraan, saudara. Karena yang dekat jadi jauh. Yang jadi jauh, dari jauh jadi dekat. Kalau zaman dulu, saudara, pornografi jauh sekali. Nyarinya nggak gampang. Sekarang yang jauh bisa dekat, saudara. Tinggal 3 kali klik. Wow. Ya Tuhan. Ya ampun. Ya habis. Nah, itu dia, saudara, ya. Ini mungkin ada yang ketawa pengalaman. Nah, saudara, kenapa keadaan keluarga seperti ini, saudara? Apa penyebabnya? Nah, saya mau ajak saudara lihat next, ya. Kalau kita baca di 1 Petrus, saudara, nanti di rumah aja saudara baca, saya kebetulan nggak taruh ayatnya. 1 Petrus 4 ayat 7. Nah, saya pernah bahas tentang gereja zaman akhir. Ciri pertamanya suka berdoa. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 bilang, ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, supaya kita bisa jadi gereja yang suka berdoa, saudara, kita mesti tenang. Nah, supaya tenang, kita mesti kuasai diri kita. Ya, kata tenang di situ, saudara, adalah sophroneo, yang artinya waras. Waras, saudara. Nah, jadi Tuhan udah bernubuat lewat Petrus bahwa pada akhir zaman banyak orang nggak waras, saudara. Ya, nggak waras. Karena itu dia nggak bisa berdoa. Tahukah, saudara, saya pernah dengar dari psikolog Kristen, ya, Ibu Her yang di WB, dia berkata demikian, Pak, kalau diukur, Pak, kondisi kesehatan jiwa kita hari-hari ini, kita dapat dikategorikan tidak sehat secara jiwani. Ya, artinya, saudara, kita semua, ya, sedang, saudaraku, terkena penyakit jiwa. Oh ya, tapi karena semua orang rata-rata mengalaminya, dianggap normal, dia bilang. Wow, benar, saudara, dunia ini tidak waras hari-hari ini. Nah, kenapa tidak waras? Apa penyebabnya? Mari kita lihat, saudara. Ini gambar, saudara, lihat. Pria ini, lihat, ya, dia begitu sibuk, saudara. Kenapa manusia sibuk? Ya, karena setelah diciptakannya penunjuk jam, ya, pada abad ke-5, saudara, ya, biarawan ortodok, gereja ortodok, ya, itu doanya kan 7 kali sehari. Jadi mereka perlu penunjuk waktu. Diciptakanlah penunjuk waktu yang hanya untuk dipakai di biara. Ya, nah ini dia, saudara. Bentuknya yang paling simpel ini, yang pakai pasir. Masih ingat, saudara, dibalik, ya.
Nah, saudara, ini tapi belum untuk umum. Nah, waktu itu manusia belum masuk dalam kesibukan, ya. Tapi tahun 1386 jam umum pertama digantung di atas menara gedung ibadah di Praha, Cekoslowakia, saudara. Sejak itulah manusia, saudaraku, mulai walaupun hidupnya lebih efisien dan efektif, tapi manusia, saudaraku, mulai hidupnya tergesa-gesa. Nah, ini dia, saudara, masalahnya tergesa-gesa. Kemudian, saudaraku, 1879, apalagi setelah ditemukannya bohlam, manusia jam tidurnya makin kurang. Malam pun masih tergesa-gesa. Malam pun masih sibuk. Tapi yang paling, saudaraku, ya sangat mempengaruhi hidup manusia adalah sejak 2007, sejak sebuah benda kecil, saudaraku, yang disebut smartphone diperkenalkan oleh Steve Jobs. Nah, sejak itu, saudara, manusia hidupnya radikal perubahannya, saudara. Ya, benda kecil ini, saudara, sangat dahsyat. Ya, benda kecil inilah, saudara, yang berkontribusi menyebabkan manusia makin tidak waras, saudara. Benda kecil smartphone ini, saudara, ya saya sebut dia adalah hamba yang baik, tapi dia tuan yang sangat jahat, saudara. Kalau saudara tidak kontrol smartphone, saudara, saudara dikontrol oleh dia. Kalau saudara kuasai smartphone, smartphone jadi hamba yang baik buat saudara. Lewat smartphone kita bisa ketemu di Zoom ini, saudara. Lewat smartphone kita bisa bersaat teduh. Banyak hal yang baik. Lewat smartphone kita bisa belajar, kita bisa berkomunikasi lebih cepat. Tapi, saudaraku, jangan pernah jadikan dia tuan. Kalau saudara jadikan dia tuan, dialah satu-satunya benda yang bisa menangkap seluruh pusat perhatian saudara. Belum pernah ada benda yang sehebat ini bisa menarik perhatian manusia masuk ke benda kecil ini, saudara. Belum pernah dalam sejarah ada benda sehebat ini. Dia kuasai prefrontal cortex kita. Prefrontal cortex itu ada di jidat, saudara. Nah, ini penting nih, saudara. Ini pusat jiwa, saudara. Pusat moral, saudara. Ini pusat kehendak, perasaan, dan pikiran, saudara. Ya, semua diaturnya oleh benda ini, saudara. Prefrontal cortex. Nah, kalau prefrontal cortex kita dikuasai, saudara, seluruh hidup kita bisa dikendalikan. Nah, benda ini saja yang bisa menguasainya. Hebat, saudaraku. Ya, nggak ada kan? Benda apa yang bisa tangkap saudara? Nah, kalau saudara udah dikuasai benda ini, saudara hidup tergesa-gesa. Nah, ini dia. Hidup tergesa-gesa. Saudara dikontrol oleh tergesa-gesa. Nah, ini adalah hal yang paling mengerikan, saudara. Kita nggak sadar, musuh terbesar kita namanya ketergesaan. Next, kita lihat, saudara. Nah, Dallas Willard, seorang hamba Tuhan panutan saya, saudara, yang menulis buku ya Divine Conspiracy, ya, waduh, luar biasa hamba Tuhan ini udah dipanggil Tuhan. Saya kagum sekali, saudara. Dan dia berkata demikian, saudara. Ketergesaan adalah musuh besar kerohanian kita pada masa kini. Ya, Anda harus mengeliminasi ketergesaan dengan kejam, dengan keras dari hidup Anda. Kalau enggak, Anda nggak bisa bertumbuh secara rohani. Harus tegas dengan kejam. Ruthlessly eliminate hurry in your life. Wow, saudara-saudara. Carl Jung, wah, lebih apalagi, saudara, lebih keras lagi dia melawan ketergesaan, saudara. Carl Jung, ya, seorang psikoanalis, saudara, yang hidup hampir sejaman dengan Sigmund Freud yang menemukan introvert dan ekstrovert dari Swiss. Beliau berkata demikian, saudara. Ketergesaan bukanlah dari setan, tetapi ketergesaan itulah setan. Waduh, saudara.
Jadi mungkin maksudnya setan udah menjelma tanda kutip jadi ketergesaan saudara untuk merusak hidup kita. Ya, lihat saudara, hidup kita tergesa-gesa terus. Ya. Nah, smartphone itu aneh saudara. Kalau saudara udah terikat sama dia, ada dua hal yang saudaraku yang paradoks terjadi dalam hidup saudara. Di satu sisi saudara tergesa-gesa, ingat waktu terus, habis ini, habis ini. Ya, hidupnya ya bukan cuma sibuk tapi tergesa-gesa. Nah, sibuk itu nggak apa-apa, saudara. Tuhan Yesus juga sibuk, tapi Tuhan Yesus nggak pernah hidup dalam ketergesaan. Ya, nah lihat saudara, ya ketergesaan itu di satu sisi saudara dikuasai oleh waktu, lihat jam terus. Tapi kalau saudara udah masuk ya kepada saudara, kepada smartphone ini, paradoks yang lain terjadi. Begitu saudara masuk ke programnya, saudara lupa waktu. Ingat kan kalau lihat pornografi bisa lupa waktu saudara, 5 jam terasa 5 menit. Nonton drakor saudaraku 10 jam nggak terasa apa-apa. Anak muda saudaraku main game 10 jam, belasan jam. Ya saudaraku, lupa waktu, lupa makan sampai mati. Ada anak muda mati karena main game saudaraku. Mengerikan. Saudara, ketergesaan itu kenapa merusak hidup kita? Kita lihat berikutnya saudara. Karena ketergesaan itu sering mengabaikan hubungan kasih saudara. Betul nggak? Kalau kita tergesa-gesa, kita lupa kan hubungan kasih. Hubungan kasih sama Tuhan, hubungan kasih sama keluarga. Ya, kita tergesa-gesa, saudara. Ya, kita mau dengerin istri, ya kayak program. Ayo, kamu mau ngomong apa? Gua dengerin. Tapi benar-benar dia nggak dengerin, saudara. Ya, dia nggak punya waktu. Ketergesan membuat kita, ya, nggak ada waktu buat keluarga kita. Karena kalau saudara mengasihi, saudara memberi waktu. Love is spelled time. Ya. Nah, tapi saya tambahkan saudara, saya sempurnakan mungkin ya. Love is spelled quality time. Ada orang kasih waktu tapi nggak berkualitas dengan keluarganya saudara. Ya. Makanya saudara, dia ketemu sih tapi duduk di meja masing-masing lihat smartphone saudara. Nah, ini ngeri sekali saudara. Jadi ini, saudara, bentuk adiksi yang paling baru, saudara, yang kita nggak sadar. Smartphone menyebabkan kita ketergesaan hidupnya. Nah, sekarang, saudara, kalau kita udah terikat dengan berbagai macam adiksi di keluarga kita, bagaimana kita bisa sembuh? Bagaimana kita bisa pulih? Nah, saya mau share, saudara, ya, dalam paruh waktu ini, bagaimana kita ya mengatasi ketergantungan digital saudara. Oke. Nah, Paulus memberikan saudara ya orang Kristen di Korintus pandangan yang benar tentang tubuh. Ya. Kenapa? Karena gereja di Korintus banyak yang diperhamba oleh sesuatu. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi mereka diperhamba, saudara. Nah, inilah addiction. Berapa banyak kita yang kena addiction? Itu penghambaan, perhambaan. Kita diperhamba oleh sesuatu, walaupun sesuatu itu baik. Ya, saudara, smartphone baik, saudara. Tapi kalau saudaraku diperhamba oleh smartphone, nah itu gawat saudara ya. Nah, kita lihat saudaraku banyak orang diperhamba oleh drakor, diperhamba oleh game, diperhamba oleh obat-obatan, diperhamba oleh saudara pornografi, diperhamba oleh smartphone. Nah, gimana supaya kita menang? Nah, saudara, gereja di Korintus sudah kemasukan ajaran gnostik ya yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Intinya gini saudara, ya. Filsafat Yunani yang masuk melalui ajaran gnostik bilang gini saudara. Ketika kita lahir, tubuh kita itu suci, baik, kudus. Itu roh kita ya. Kudus, suci, ya.
tapi tubuh kita terbuat dari materi. Nah, konsepnya orang Yunani, saudara, karena tubuh terbuat dari materi, saudara. Nah, materi ini tidak diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh setan. Makanya, saudaraku, tubuh itu jahat. Pandangannya orang Yunani, saudara. Nah, karena tubuh ini jahat, saudara, berdosa, makanya supaya kita bisa hidup bahagia, kita harus memperlakukan tubuh kita dengan apa? Tepat. Nah, ada dua kelompok, saudara. Kelompok yang pertama merasa karena tubuh ini berdosa, jahat, maka kejahatannya jangan sampai dimanifestasikan. Kalau kita mau bahagia, kita harus kekang tubuh kita, kita harus siksa tubuh kita supaya dia jangan memanifestasikan kejahatannya. Nah, ini masuk ke dalam ikatan asketisme, ya, penyiksaan tubuh yang berlebih-lebihan, saudara, yang menyebabkan ya sebagian orang Kristen terpengaruh dengan ajaran ini, ya. Nah, jadi mereka benci sama tubuhnya, saudara. Nah, yang kedua, saudara, karena tubuh ini memang udah jahat, ekstrim yang berikutnya, sudah, supaya kita bahagia, nikmati aja kejahatannya. Nikmati aja tubuh yang jahat. Biarkan dia melampiaskan nafsunya. Kalau kamu mau makan, ya makanlah gelojoh. Kalau kamu mau seks baik-baik. Ya, saudara, lakukan itu. Toh nggak ada kaitannya sama keselamatan. Toh apa yang kita lakukan dalam tubuh tidak mempengaruhi roh kita yang suci, yang baik. Ya, jadi nikmati aja. Nah, ini dua filosofi ini masuk ke dalam gereja Korintus sehingga orang Kristen pun terpengaruh, saudara. Zaman itu orang Yunani, orang Romawi, saudara. Kalau pesta, supaya dia bisa makan banyak, hedonisme, dia makan kalau udah kenyang, saudara, dia lari ke belakang tempat pesta itu ada ruang muntah namanya. Ya, dia kilik pakai bulu ayam, kerongkongannya muntah. Setelah perutnya kosong, pergi makan lagi, saudara. Setelah kenyang, nggak bisa makan lagi kan? Balik ke ruang muntah, muntahkan lagi, makan lagi, bisa berkali-kali. Jadi pesta makan, saudara, hedonisme. Ya, ada lagi saudaraku yang merasa tubuh ini seksnya biar aja dilampiaskan. Makanya mereka ada pesta seks ratusan orang dalam sebuah ruangan di publik, saudara. Pesta seks nggak ada malunya. Ya, saudara, di situ ada pria dengan pria, lain jenis juga, saudara, dengan ya sesama jenis, sama aja. Mereka lakukan ini di publik. Nah, apa jalan keluarnya, saudara? Ya, Paulus bilang sama orang Kristen, kamu nggak tahu, dia bilang gini, makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Paulus bilang, kamu nggak tahu ya, tubuh kamu itu tidak jahat. Yang jahat nafsunya, hawa nafsunya yang jahat, keinginan dagingnya. Tapi dagingnya, tubuhnya, itu bukan jahat, itu milik Kristus. Tidak tahukah kamu tubuh kamu adalah anggota Kristus? Next, kita baca lagi, saudara. Bahkan lebih lanjut, Paulus bilang gini, coba berikutnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Paulus bilang, hei, gereja Korintus, kamu nggak tahu tubuh kamu bukan hanya tubuh Kristus, tapi tubuh kamu juga rumahnya Roh Kudus, bait Roh Kudus. Ya, dan kamu bukan milik kamu lagi karena kamu udah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya gini, kamu tidak tahu bahwa tubuh kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi apa yang kamu lakukan terhadap tubuh kamu, ya, itu yang paling merasakan adalah pemiliknya, Kristus. Ya, karena kamu tubuhnya Kristus. Ya kan, saudara, kalau saya kejepit pintu, yang paling merasakan kepalanya, dia teriak, "Au!"
ya kan? Kalau tangan kanan saya kepegang, maaf ya, kotoran anjing, saudara. Siapa yang paling merasakan baunya? Kepala. Nggak mungkin dia biarin tangan ini tetap, saudaraku, kotor. Dia akan pasti bersihkan. Karena dia yang paling merasakannya. Roh Kudus sangat merasakan kalau baitnya kita cemari, saudara. Dia berduka cita. Nah, Paulus kasih mereka pandangan yang benar dulu. Bahwa tubuh kamu itu tubuh Kristus, bait Roh Kudus, bukan milik kamu lagi. Kalau kamu nggak tahu ini, kamu sembarangan menggunakan tubuh kamu. Nah, dari beberapa ayat ini, saudara, saya dapat, ya saudara, 3 langkah untuk kita mengatasi ketergantungan digital ini. Ini bisa juga dipraktekkan untuk ketergantungan-ketergantungan lainnya, tapi khususnya digital, ya. Nah, saya pergunakan akronim SEKUTU, 3 suku kata, saudara. Se, ya, ku, dan tu. Nah, kita mulai dengan, saudaraku, langkah pertama kalau saudara mau menang terhadap, saudaraku, ketergantungan digital. Pertama, serahkan tubuh kamu. Ya, next kita lihat, saudara. Jadi pertama kita mesti serahkan tubuh kita. Karena, saudaraku, di dalam tubuh kita lah kita, saudaraku, berbuat apa? Kita berbuat addiction ini. Kita terikat dengan addiction. Next bisa. Nah, saudara, bagaimana kita menyerahkan tubuh kita? Kita harus punya cara pandang yang berbeda, cara pandang yang benar tentang tubuh kita. Ya, bisa next, ya saudara. Nah, cara pandang kita mesti benar. Kita mesti lihat tubuh kita bukan milik kita lagi. Ya, kalau kita sudah tahu ini bukan milik kita, ya maka kita nggak sembarangan menggunakannya. Ya, karena ini bukan milik kita. Yang kedua, kita lihat kita harus persembahkan tubuh kita senantiasa kepada Tuhan sebagai hamba kebenaran, saudara. Nah, sampai apa? Sampai menjadi respon otomatis. Kita lihat ayatnya berikutnya, saudara. Ya, Roma 6, saya bacakan buat saudara. Ya, dikatakan demikian, saudara. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu sudah merdeka dari dosa dan sudah jadi hamba kebenaran. Ya, dulu kamu hamba dosa. Dari mana kita dulu menerima impartasi dosa? Dari kepala kita yang lama, namanya siapa? Adam. Nah, kita terima dosa asal dari Adam, saudara. Ya, tapi katanya kamu sudah dimerdekakan karena kematian Yesus di kayu salib memutuskan hubungan kamu, ya, dengan kepala kamu yang lama, namanya Adam. Jebret, putus hubungan. Kamu sekarang udah kepalanya bukan Adam lagi. Jadi kamu udah merdeka dari dosa. Sekarang kamu dicangkok ke dalam tubuh Kristus menjadi hamba kepala kamu yang baru. Hamba dari kebenaran. Kristus sang kebenaran itu menjadi kepala kamu. Namun, saudara, walaupun kita sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, perhatikan, saudara, tapi karena kita udah terlalu lama diperhamba oleh Adam, kita diperhamba oleh kecemaran dan kedurhakaan, maka dalam tubuh kita sudah ada respon-respon otomatis, ya, yang membuat kita cenderung, saudaraku, ya, kita saudaraku, ya, terikat kepada kecemaran dan kedurhakaan. Nah, saya kasih cerita dulu, saudara, supaya nangkep. Ya, masih ingat saya pernah cerita teman saya nakal, dia kalau potong ayam, saudara, dia nggak sembeli tapi di pedang samurai kepalanya sampai putus, jepret. Nah, saya mau tanya, saudara, ayam yang kepalanya putus sudah mati belum? Nah, ini pasti jawabannya ada 2, ada yang bilang udah, ada yang belum. Ya, yang mana yang benar, saudara? Nah, kita lihat dulu. Saudara, orang kalau darah tidak masuk
ya oksigen tidak masuk otak 10 menit aja, dokter tanda tangan saudara mati. Ini ayam udah putus kepalanya. Mati nggak, saudara? Mati. Udah mati. Ya, ini ayam udah mati. Tapi saya mau tanya, badannya ayam itu masih geleperan nggak, saudara? Masih ada gerakan-gerakan nggak? Masih ada. Nah, pengen tanya, ini gerakan-gerakan dari mana? Kan kepalanya udah putus. Siapa yang kendalikan gerakan-gerakan ini, saudara? Nah, ini yang disebut respon otomatis. Nah, ayam ini saudara nggak punya kepala lagi, tapi dalam badannya dia udah kebiasaan gerak-gerak. Nah, ini dia saudara. Sama juga kita. Dulu kita kepalanya Adam, saudara. Adam udah didik tubuh kita supaya taat kepada kecemaran dan kedurhakaan. Dan karena pelatihannya udah begitu lama, kita udah biasa dikuasai oleh kecemaran dan kedurhakaan, sehingga udah jadi respon otomatis. Nah, waktu kita putus hubungan dengan Adam lewat kematian Yesus, betul kita udah putus hubungan, namun tubuh kita masih ada respon otomatis. Kayak ayam tadi, masih geleperan. Ya, saudara. Nah, geleperan ini bukan lagi dosa, saudara. Bukan. Ini perilaku yang lama masih menguasai tubuh kita. Jadi dia adanya di tubuh kita. Nah, gimana caranya kita mengalahkan geleperan ini, saudara? Respon otomatis ini ayat 19. Nah, ini banyak orang Kristen nggak ngerti. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Ya, ingat saudara, roh kita berkehendak, tapi tubuh kita lemah. Ya. Nah, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran dan kedurhakaan, kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, sama seperti itu, ingat, sama seperti itu, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, prosesnya sama seperti ya, dulu kamu dikuasai sama Adam lewat kecemaran dan kedurhakaan, sampai tubuh kamu udah kebiasaan nurut sama dia. Demikianlah kamu harus terus-menerus menyerahkan tubuh kamu kepada kepala kamu yang baru, yaitu Kristus, ya, sang kebenaran itu. Tundukkan terus, serahkan terus anggota tubuh berkali-kali tiap hari sebagai korban yang hidup, yang berkenan, yang saudaraku disebut ibadah sejati, terus sampai jadi respon otomatis. Baru kamu bisa bebas dari ikatan-ikatan kebiasaan yang buruk itu. Jadi addiction, cara mengalahkannya, saudara, kita harus terus-menerus beribadah sejati. Sampai tubuh kita, saudara, ya, dikontrol penuh oleh kebenaran itu, saudara. Sehingga nggak ada tempat lagi buat respon otomatis yang lama. Ya, kecemaran dan kedurhakaan. Nah, ini langkah pertama. Kedua, KU-nya kita lihat sekarang. Yang kedua adalah kuasai penggunaan smartphone. Gini, saudara, smartphone itu sendiri bukan problemnya, saudara. Karena smartphone itu netral. Tinggal bagaimana saudara menggunakannya. Kalau saudara kuasai dia, dia jadi hamba yang baik. Tapi kalau saudara dikuasai sama dia, saudara hancur hidupnya. Ya, jadi smartphone, saudara, masalahnya bukan ada di smartphone-nya. Masalahnya adalah bagaimana saudara menggunakan smartphone. Jadi, saudara, kita harus kuasai penggunaan smartphone. Ingat, saudara, hanya ada dua pilihan. Kalau saudara ya tidak menguasai dia, dia akan menguasai saudara. Makanya, saudaraku, khotbah ini buat kita semua, bukan hanya buat yang udah ketagihan dalam. Kita yang belum ketagihan harus bikin keputusan menguasai dia. Jangan sampai dia menguasai kita, saudara. Ya, kalau dia udah menguasai kita, hancur hidup kita, saudara. Ya, nah, bagaimana menguasai smartphone? Pertama,
tentukan tujuan penggunaan smartphone saudara. Nah, apa tujuannya? Kalau saudara nggak tentukan, dia pasti menguasai saudara. Kalau saudara nggak kuasai dia, dia kuasai saudara. Nah, tujuan smartphone, kata Paulus, seperti 1 Korintus 10 ayat 31, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Apa aja yang saudara lakukan untuk kemuliaan Allah. Ini, saudaraku, cara kita menguasai smartphone. Tentukan tujuan penggunaannya. Next, kita lihat, saudara. Kedua, tentukan batas-batas. Ya, next, tentukan batas-batas penggunaan smartphone. Untuk apa saudara mau gunakan smartphone, saudara? Ya, kalau saya ya, nah ini saya sharing apa yang saya buat rencananya. Ya, saya mau gunakan smartphone untuk komunikasi, ya, demi kemuliaan Allah. Karena lewat smartphone kita lebih mudah berkomunikasi, saudara. Ya, kita bisa berkomunikasi lebih baik. Ya. Kedua, untuk apa saya mau gunakan smartphone? Untuk bekerja. Karena saya gembala, penatua, harus bekerja. Saya mau bekerja lebih baik, lebih efektif, ya, lebih efisien kalau gunakan smartphone, saudara. Ya, tapi untuk kemuliaan Tuhan, saya tidak mau untuk yang lain. Untuk apa saya menggunakan smartphone? Untuk studi, belajar. Di Google itu banyak ilmu yang baik, saudara. Tapi saya batasin, saya tidak mau, saudaraku, untuk mengetahui rahasia iblis yang dalam-dalam. Jangan gunakan untuk itu, saudara. Saudara pasti hancur kalau saudara gunakan untuk itu. Ya, kemudian untuk apa lagi? Untuk, ya, merenungkan firman. Ya, bagus, saudaraku, begitu banyak hal yang kita bisa pakai. Kirim saat teduh, bagus, lewat apa? Smartphone, untuk kemuliaan Tuhan. Untuk apa, saudara, saya gunakan smartphone? Untuk ibadah, untuk komsel, untuk kompak, pemuritan. Ya, saudara, gunakan smartphone untuk kemuliaan Tuhan. Ya, nah, saudara, ya, ini penting, saudara. Kemudian ini saya, ya, mungkin juga saudara penting, ya, praktekkan ini. Saya tidak mau gunakan smartphone untuk tujuan rekreasi, nggak mau, saudara. Kenapa? Karena saya tahu, saudara, kelemahan saya yang lama, saya dulu pernah terikat dalam pornografi. Saya nggak mau gunakan smartphone untuk berekreasi. Karena begitu saya masuk situ, habis saya, saudara. Saya dikuasai lagi nanti oleh pornografi. Jadi saya hati-hati sekali menggunakan smartphone. Ya, waktu. Saudara mesti tentuin berapa jam saudara mau gunakan. Terus kapan, ya, saya pakai, ya, saya kuasai penggunaan smartphone, saudara, ya, dengan keras, ya, karena kata kuasailah dirimu, saudara, itu apa, saudara? Ya, kuasai dengan kontrol terus-menerus dengan keras. Ya, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita nggak kuasai diri kita dalam penggunaan smartphone, saudara, kita kalah sama dia. Ya, jadi tentukan kapan. Saya bangun pagi, saudara, saya nggak mau lihat smartphone dulu untuk, ya, lihat medsos, nggak mau. Ya, saya mau saat teduh dulu, koram deo dulu, nanti udah selesai baru lakukan itu. Nah, kami buat juga, saudara, batasan. Kalau kita lagi makan di meja makan, jangan ada smartphone. Ya, nggak gampang, saudara, tapi kami terus mengusahakannya. Ya, terus sebelum tidur, 1-2 jam sebelum tidur, jangan lihat smartphone, saudara. Rusak mata kita, rusak kena LED, saudara. Sel kita rusak. Ya, saya pernah dengar dari seorang ahli cyber bilang gini, saudara. Kalau kamu kecanduan narkoba, 3 bagian otak kamu rusak. Tapi kalau kamu kecanduan smartphone, 5 bagian otak kamu rusak. Nah, saudara, tentukan di mana saudara harus hati-hati menggunakan smartphone. Saya tidak mau kalau lagi nganggur, berduaan, sendirian di ruangan, saya tidak mau. Kenapa? Sendirian di ruangan, ya, saya bisa lihat smartphone dan saya jatuh dalam dosa. Saya nggak mau. Jadi saudara tentukan batas-batasannya dulu. Nah, yang terakhir, saudara, yang terakhir,
tubuh Kristus harus terlibat. Ini yang terakhir. Ya, libatkan tubuh Kristus. Ya, TU-nya itu tubuh Kristus terlibat. Kenapa, saudara? Karena kan saudara, addiction itu dilakukan di dalam tubuh kan. Nah, tubuh saudara itu milik siapa? Milik tubuh Kristus, miliknya Kristus. Jadi saudara, kalau saudara mau sembuh, mesti libatkan tubuh Kristus. Ya, contoh tadi saudara, kalau tangan saya, ya saudaraku, pegang kotoran tercemar, siapa yang paling merasakannya? Kristus. Masa Kristus diam-diam aja kalau tubuh kita kena kotoran anjing? Dia pasti minta anggota tubuh yang lain membersihkan, saudara. Ya, mencucinya sama-sama. Jadi, saudara, kita nggak bisa sendirian. Nah, kita harus libatkan tubuh baru bisa sembuh. Ceritakan apa rencana yang sudah dibuat, saudara. Ceritakan. Kalau kita nggak pernah ceritakan, saudara, tubuh Kristus yang lain nggak tahu anggota yang lain. Ya, nah terus praktek akuntabilitas per minggu dan per hari. Ya, gini saudara, karena tubuh kita punya kecenderungan, ya, durhaka, maka untuk belajar taat itu saudara perlu akuntabilitas baru bisa. Jadi pemuritan itu sangat penting akuntabilitas, saudara. Ya, misalnya, bagaimana saudara ngajar anak supaya taat? Ya, nggak bisa cuma diajarin satu arah. Nah, taat ya nak ya, belajar ya. Oke, habis ngajar anak saudara taat nggak? Taat. Wih, keren banget. Kalau anak saya nggak langsung taat, saudara. Supaya dia taat, saya mesti nanya. Udah belajar, nak? Nah, itu namanya akuntabilitas. Ya, saudaraku? Accountability. Jadi bisa ditanya. Ditanya, udah lakukan belum? Belum. Loh, kok belum? Ngajar lagi, saudara. Habis itu taat nggak? Langsung taat? Oh, enggak tuh anak saya nggak langsung taat. Mesti ditanya lagi, udah taat belum? Nah, berkali-kali akuntabilitas itu, baru dia bisa taat, saudara. Nah, itulah pemuritan. Ya, per minggu kita sharing, per hari kita saling mempertanggungjawabkan, saudara. Praktek tinggal di hadirat Tuhan dan saling tolong-menolong. Wow, kalau saudara praktek ini, saudara, saya yakin, saudaraku, kau akan sembuh. Nah, saudara, saya mau share begini, saudara. Ya, smartphone itu, saudara, adalah pencuri yang paling sadis, saudara. Kalau dia jadi tuan, dia pencuri yang paling sadis. Dengar, saudara, Yesus datang untuk memberikan kita kehidupan dan kehidupan dalam segala kelimpahannya. Tapi pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, pencuri datang untuk apa? Mencuri. Mencuri apa? Mencuri waktu dengan Tuhan, waktu dengan keluarga, waktu dengan pasangan kita. Membunuh apa? Membunuh potensi kita, membunuh hubungan pernikahan kita, membunuh hubungan keluarga kita, membunuh. Dia pembunuh, saudaraku. Smartphone ini kalau dia jadi tuan, ya. Kemudian dia membinasakan, bahasa Inggrisnya to destroy, ya, merusak. Apa yang dia rusak? Hidup kita rusak, pernikahan kita rusak, keluarga kita rusak, semua rusak. Anak-anak kita, saudaraku, rusak, hancur. Lalu kita, saudaraku, jadikan smartphone tuan kita. Saya mau saudara lihat sebuah video, tolong disiapkan, saudara. Video ini menemplak saya waktu saya nonton, saudara. Ya, seorang anak yang ingin menjadi smartphone. Ya, mari kita, saudaraku, saksikan ya video ini. Walaupun bahasa India, tapi ada terjemahan. Hello, good morning, babies. Good morning, babies. How are you? আজকে আমি তোমাদের সাথে একটু গল্প করব। মনে করো তোমাদেরকে বলা হলো তোমরা যা হতে চাও তাই হয়ে যেতে পারবে। তাহলে তোমরা কে
কি হতে চাও বলো তো? আমি পাখি হতে চাই। তাই কেন পাখি হতে চাও? কারণ পাখি আকাশে উঠতে পারে। আচ্ছা তাই, গুড। আমি সাদা কখন হতে চাই। ও তাই। এই তপা, তুমি তো সেই কখন থেকে কি যেন লিখছো। তুমি বলো তো তুমি কি হতে চাও? আমি স্মার্টফোন হতে চাই। ও স্মার্টফোন। কেন স্মার্টফোন হতে চাও? আমার বাবা মামা স্মার্টফোন খুব ভালোবাসে। যেখানে যায় আমার বাবা স্মার্টফোন সঙ্গে করে নিয়ে যায়, কিন্তু আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় না। ফোন আসলে আমার মামা তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরে। কিন্তু আমি কান্না করলেও আমার কাছে মাম্মা আসে না। আমার বাবা স্মার্টফোনে গেম খেলে, কিন্তু আমার সাথে খেলে না। আমি বাবাকে বলি আমাকে একটু কোলে নাও না বাবা, কিন্তু বাবা আমাকে কোলে নেয় না। স্মার্টফোনটাই বাবা সবসময় কোলে থাকে। আমাকে খেলতে বলে, রাগ হয়ে বলে দেখতে পাচ্ছেন না চ্যাট করছি। বাবা তো মাথার কাছে স্মার্টফোন নিয়ে ঘুমায়, কিন্তু আমায় কোনোদিনও জড়িয়ে ধরে ঘুমায় না। মাম্মা তো কোনোদিনও স্মার্টফোনটাকে চার্জ দিতে ভুলে না। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে খাবার দিতেই ভুলে যায়। আমার ইচ্ছে স্মার্টফোন হয় বাবা মামার কাছে সবসময়ই থাকুক। Apakah saudara putra-putri kita, saudara, seperti yang kita tonton hari ini, saudara? Mereka begitu butuh perhatian kita, tapi kita tidak punya waktu lagi dengan mereka, saudara. Karena sudah dicuri, kita sudah dibunuh hubungannya, saudaraku, dengan mereka. Sudah rusak hubungan kita dengan keluarga kita. Karena benda kecil ini, saudara, smartphone. Itu sebabnya anak ini ingin jadi smartphone, saudara. Supaya dia disayang, dikasihi, diajak ngobrol, diberi makan, saudara. Berapa banyak hari ini, saudara, lewat video ini, saudara baru sadar smartphone adalah hamba yang jahat, adalah Tuhan yang jahat, saudara. Mari, saudaraku, hari ini, maukah saudara berkata, Tuhan, aku mau menguasai, mengontrol smartphone. Aku tidak mau dikontrol, dikuasai oleh smartphone. Kalau itu adalah keputusan saudara, biar saya doakan saudara hari ini. Bapa, hamba pun tidak terlepas dari problem ini, Bapa. Bukan berarti hamba, Tuhan, tidak mempunyai masalah ini. Tuhan, tolonglah kami hari ini, Tuhan. Biar kami, keluarganya tidak rusak. Keluarga kami tidak hancur.
Tuhan, hari ini Tuhan kami mau singkirkan pencuri, pembunuh, dan pembinasa itu dari keluarga kami. Sehingga keluarga kami Tuhan ada revival. Tuhan, kami ingin mengalami revival, kebangunan rohani. Tolong kami Tuhan hari ini Tuhan. Kami tidak mampu tanpa campur tangan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau merdeka dan menang. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami serahkan hidup kami dan kami sudah berdoa Tuhan. Amin. Amin. Saya kembalikan dulu kepada yang bertugas sementara ini. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Kak Edi Leo. Terima kasih juga setiap partisipan, juga kami menyambut setiap hamba-hamba Tuhan yang bergabung pada siang hari ini, juga jemaat tubuh Kristus yang bergabung pada Zoom siang hari ini. Ya, saya percaya kita akan terus jadi berkat ya. Sebentar lagi kita akan buka breakout room ya. Sebelum buka breakout room, kami akan mengarahkan tulis ya nama dan nomor telepon ya. Tulis dan nama Yongki, tulis nomor teleponnya, saya mau didoakan, saya mau konseling ya. Terus juga nanti teman-teman bisa tanya jawab by chat atau juga langsung buka mic dan videonya. Ya, sebelum breakout room juga sebelum tanya jawab, ya jangan dulu keluar dari Zoom ini karena ada kesaksian di mana satu keluarga dipulihkan ya. Itu akan membawa dampak ya, akan membawa dampak yang begitu besar. Buat siapa? Buat keluarga besar, bahkan buat gereja, bahkan komunitas, juga teman-teman kompak. Ya, karena apa? Ada sukacita yang penuh, ada sorak-sorai kemenangan, ada damai sejahtera menyertai setiap orang-orang yang dekat dengan pasangan ini. Ya, saya persilakan Pak Roy dan juga Ibu Debbie untuk bersaksi. Ya. Shalom Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Ya, kami mau menceritakan bagaimana Tuhan memulihkan rumah tangga kami. Saya mulai dari latar belakang saya. Ya, saya dibesarkan dari keluarga yang kurang harmonis, begitu. Terus saya sering menyaksikan pertengkaran orang tua kami. Ya, saya sering menyaksikan pertengkaran orang tua saya. Isunya adalah seputar uang, dan uang, seperti itu. Jadi, waktu saya kecil ada satu hubungan kasih yang tidak saya dapat. Sehingga saya menjadi pribadi yang kurang percaya diri, saya juga menjadi pribadi yang sering merasa tidak aman, begitu. Dan saya merasa kurang berharga. Tapi puji Tuhan, saudara, saya SMP, saya lahir baru, saya terima Yesus. Lalu saya kuliah, ya, saya terlibat di dalam pelayanan kampus, ya, kami melayani, saya bertemu dengan calon suami pun di dalam pelayanan kampus waktu itu, dan ketika kami membangun hubungan, saya berharap bahwa di dalam pernikahan itu, di dalam nanti memasuki pernikahan, saya merasa saya dikasihi, ya, saya punya mimpi lah waktu saya memasuki pernikahan. Namun ketika saya menikah, saya melihat, menemukan sesuatu yang jauh dari ekspektasi saya. Ya, saya saat menikah, saya terjebak untuk menuntut suami saya mengisi eksistensi saya yang hilang pada waktu saya masih kecil. Jadi saya menuntut suami saya menghargai saya menuntut suami saya mengisi apa yang hilang pada waktu masa kecil saya, yaitu rasa keberhargaan. Saya sibuk menuntut suami saya untuk mengakui saya, dan saya tidak dapat itu dari suami saya, Bapak Ibu. Dan ketika saya tidak mendapatkan itu, saya akhirnya berbalik menyerang dia. Saya merendahkan dia, saya menyakiti dia, Bapak Ibu. Pola yang saya dapat ya waktu saya kecil, ya, bagaimana seorang ibu tidak respect kepada seorang suami, itu yang saya lakukan. Jadi saya mengucilkan suami saya merendahkan suami saya di depan anak-anak kami. Jadi anak-anak kami sudah terbiasa melihat bagaimana mamanya merendahkan suaminya, Bapak Ibu. Puncaknya di tahun 2008, saat itu kami membangun usaha bersama dengan suami,
Dan ketika kami membangun usaha itulah tingkat stres semakin meninggi, lalu pertengkaran kami menjadi makanan sehari-hari. Di tahun 2009 ya, saya waktu itu hamil, hormon dalam tubuh saya juga tidak stabil, emosi saya juga semakin meningkat, Bapak Ibu. Ya, saya juga mengalami problem emosional di mana saya sering melakukan tindakan-tindakan yang sudah tidak terkontrol. Jadi pada waktu saya hamil, ya, hamil anak ketiga, saya ada satu kejadian saya marah sekali sama suami saya mengejar dia, begitu, lalu ada keramik, saya pecahkan keramiknya, dan saya ambil pecahannya itu, lalu saya goreskan kepada tangan saya. Karena saya begitu depresi, dan saat itu ada dua pilihan bagi saya memutuskan mengakhiri hidup saya, atau saya mengakhiri pernikahan saya, seperti itu. Dan situasi itu benar-benar sangat tidak enak, itu menyakiti suami saya, menyakiti saya juga, dan menyakiti anak-anak kami. Sehingga saat itu tahun 2009 kami putuskan untuk kami mengakhiri pernikahan kami dengan perceraian. Oke, Bapak Ibu, tadi istri saya sudah bercerita latar belakang dia. Saya punya background, saya dibesarkan oleh bapak yang otoriter dan tidak bisa dibantah, sehingga saya kerap kali bertengkar dengan bapak saya. Kemudian saya melihat bagaimana bapak saya memperlakukan istri, tidak pernah menghormati istri, jadi seperti tidak ada harganya mama saya di depan mata saya, itu saya saksikan. Kemudian saya itu dibesarkan sebagai seorang yang independen dan tidak bisa diatur karena saya anak pertama dari 9 bersaudara. Dan saat SMA itu bapak saya 2 minggu sekali baru kami tinggal di Medan, baru balik ke Medan karena pekerjaan. Jadi saya harus mengambil tanggung jawab sebagai bapak di rumah pada adik-adik. Saat SMA juga saya dibully di SMA karena penampilan saya gitu ya. Jadi itu membuat saya merasa minder, nggak punya harga diri sebenarnya. Tapi saya menyembunyikan rasa minder itu dengan menjadi seorang yang pribadi yang sombong dan keras, gitu ya. Kesombongan saya itu makin menjadi-jadi karena lulus SMA saya itu masuk ITB, jadi saya merasa begitu hebatnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, semua luka itu yang saya terima waktu dibully, gambaran bapak memperlakukan istri, bapak kepada saya, itu kan luka itu masuk ke dalam alam bawah sadar saya dan saya bawa ke dalam pernikahan kami. Meskipun pada saat kuliah, saat menikah, saya sudah ada dalam pelayanan, tapi ternyata itu belum selesai, belum tuntas Bapak Ibu. Nah, di dalam pernikahan saya menemukan seorang istri yang berusaha mengontrol saya. Saya menolak karena saya tidak mau dikontrol. Kemudian istri saya kerap kali merendahkan harga diri saya melalui perkataan dia. Seringkali istri saya bilang, saya masuk dalam pernikahan ini, saya bawa mobil, orang tua saya memberikan rumah. Jadi saya merasa saya itu seperti parasit di dalam rumah tangga. Kemudian istri saya itu saat dulu itu hanya fokus pada uang saja, tidak peduli pada hubungan. Kemudian ada satu peristiwa yang sangat melukai saya ya, yang saya waktu itu sangat luka. Suatu saat istri saya sama mertua perempuan saya bertengkar dan saya disuruh pindah dari rumah yang diberikan oleh mertua saya pada saat itu. Dan peristiwa kami disuruh pindah itu di depan anak laki-laki saya yang nomor 2. Saya punya 3 anak. Dan sehingga pada saat siang hari itu sampai sore hari kami harus geret-geret koper untuk mencari rumah kontrakan. Nah, saat 2008 tadi istri saya sudah ceritakan, itu makin menjadi-jadi keributan, puncaknya 2009. 2009 itu kami berdua memutuskan untuk bercerai karena kami melihat bahwa tidak ada lagi gunanya untuk pernikahan ini dilanjutkan karena kami merasa pernikahan kami seperti sebuah neraka. Di 2009 kami ikut waktu kami memutuskan untuk bercerai itu ada salah seorang rekan sahabat mengajak kami ikut dalam retret pasutri. Kami berdua pada saat itu mau ikut gitu ya. Di dalam retret itulah saya mengambil keputusan untuk mengampuni. Keputusan untuk mengampuni itu bukan keputusan mudah bagi saya pada saat itu karena saya merasa saya ini korban ya. Kenapa saya sebagai korban saya dilukai, kenapa saya yang harus mengampuni? Itu rugi bagi saya.
sampai pada saat di ruang preter itu saya melihat, saya menyaksikan itu ada seperti peragaan gitu. Algojo mencambukin orang-orang yang tidak mau mengampuni, itu diambil dari Alkitab, di kitab Matius kalau nggak salah. Itu membuat saya tersadar bahwa waktu saya tidak mengampuni, justru saya yang rugi. Saya akan dicambuk oleh berbagai macam kegagalan mungkin, berbagai macam masalah kepribadian, masalah pikiran, mungkin juga sakit penyakit. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil keputusan untuk mau mengampuni istri saya, mengampuni bapak saya, mengampuni mertua saya, yang perempuan, mengampuni peristiwa saat saya dibully pada saat SMA. Kami mendapati dan kami mengerti bahwa jalan keluar dari permasalahan kami adalah pengampunan. Jadi kami datang kepada kasih karunia itu, kami datang kepada salib Kristus, dan kami meminta ampun kepada Tuhan. Lalu setelah itu Bapak Ibu kami pun saling mengampuni. Saya mengampuni suami saya juga mengampuni saya. Kami juga memutuskan setiap kutuk-kutuk yang sudah kami perkatakan kepada pasangan kami, dan kami juga mencabut juga kata-kata yang sia-sia yang pernah kami ucapkan satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Dan kami juga bersyukur bahwa dimulai sejak itu kami juga dikirim seorang mentor ya, yang ada di sini juga ya, Yongki Sisil. Mereka mendampingi kami, mereka menemani kami ya di saat kami hampir saja menyerah. Mereka terus memberikan kekuatan kepada kami, Bapak Ibu, dan kami juga didorong untuk selalu mencintai firman. Dan inilah yang membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan ketika kami didorong untuk mencintai firman, untuk kami merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan kemurahan Tuhan yang lain adalah orang tua saya mengenal Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, ya, dan Tuhan memakai juga kedua orang tua saya waktu bertobat mengalami percepatan dalam mengenal Tuhan. Jadi kami pun didampingi oleh orang tua kami, mereka juga coba mengembalikan apa yang telah hilang, kasih yang pernah hilang yang diberikan kepada saya begitu. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, ketika kami mempraktikkan kasih satu dengan yang lain, saya pulih dengan masa lalu saya lewat suami saya. Jadi suami saya membawa saya untuk kembali ke masa lalu dan membawa saya bertemu dengan Yesus di masa-masa lalu itu. Jadi setiap trauma demi trauma yang saya alami pada waktu masih kecil, itu saya ceritakan kepada suami saya bukakan kepada suami saya. Dan suami saya menuntun saya untuk berjumpa dengan Yesus, dan saya pulih Bapak Ibu. Sehingga problem emosional saya pelan-pelan sudah mulai terselesaikan. Dan kami mengalami banyak terobosan. Di dalam komunikasi, kami mengalami terobosan. Kami dibuat satu hati, satu tingkah langkah, sehingga keputusan demi keputusan yang kami buat itu gampang sekali diputuskan tanpa ada perdebatan, Bapak Ibu. Bahkan lebih dari itu, di dalam usaha kami juga, kami melihat dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan buka jalan kepada kami, ya, juga Tuhan memberkati lewat usaha kami melihat Tuhan memulihkan dan Tuhan membuka jalan yang selama ini tertutup, dan Tuhan lakukan percepatan di situ, Bapak Ibu. Dan yang paling luar biasa adalah kami menemukan panggilan kami bahwa kami harus melayani pasangan suami istri ya, melalui hidup kami, melalui kesaksian kami terpanggil untuk melayani dan ada di dalam pelayanan pasutri ya Bapak Ibu. Tapi ada satu ruang kosong yang kami tidak sadari pada saat itu, yaitu anak pertama kami. Kami aktif dalam pelayanan pasutri, tapi putri kami, Keisha, ternyata bukan hanya Keisha, ketiga anak kami ternyata mengalami luka karena mereka menyaksikan pertengkaran kami itu di depan mata mereka. Kami lupa bahwa itu mengakibatkan trauma di dalam hati mereka. Sehingga trauma itu membuat anak kami yang pertama, Keisha, itu sulit untuk percaya Tuhan. Beberapa kali saya ajak dia untuk saat teduh bersama, kontemplasi bersama, gitu ya, bahas firman Tuhan. Yang terjadi adalah perdebatan karena anak saya ini sangat kritis, gitu ya. Dia suka filosofi, suka filsafat, suka psikologi. Nah, yang terjadi pada saat bertengkar begitu, dia mendebat saya akhirnya marah dan bertengkar. Padahal saya nggak sadar, ya,
bahwa saya pada saat SMA, saya itu seorang ateis. Saya nggak punya hak sebenarnya memaksakan anak saya untuk percaya Tuhan gitu loh. Saya harus mendekati dengan kasih. Yang kedua adalah saya menyadari saya itu pribadinya keras, strict dengan aturan main. Jadi begitu ada saya nggak ikutin aturan main yang saya buat, peraturan saya buat, saya pasti akan marah. Tidak ada kompromi dalam hidup saya pada saat itu. Kemudian yang khususnya Keisyana pertama melihat kami berdua sebagai orang yang munafik gitu ya. Munafiknya bagaimana Bapak Ibu? Kami bicara ke dia dengan mulut kami mengasihi Keisha tanpa syarat, tapi faktanya kami memiliki penuntutan, ekspektasi terhadap dia, menghakimi dia pada saat dia tidak melakukan apa yang kami mau. Misalnya, satu contoh, setiap karena pas pandemi ada ibadah online, kami paksa dia ikut di sebelah kami ibadah online. Kalau dia tidak menyanyi, tidak terlibat menyanyi, kami akan marah ke dia. Jadi kami punya ekspektasi, punya penuntutan. Sementara di mulut kami bicara, kami mengasihi tanpa syarat. Akhirnya istri saya pun mulai menghindari berbicara sama Keisha karena takut bertengkar. Sampai satu titik kami berdua menyadari kesalahan cara mengasuh kami. Kami terjebak pada pola kontrol dan tuntutan, ya. Dan kami akhirnya mengubah pendekatan kami mencoba mengubah, menerima anak kami tanpa syarat dan membangun hubungan komunikasi, berbicara dari hati ke hati. Jadi apapun yang dia sampaikan, saya atau istri saya tidak berusaha menilai. Kami memposisikan diri untuk mendengar dengan empati dan tanpa prasangka. Sehingga pada Oktober 2020, Bapak Ibu, ada satu peristiwa istri saya bicara sama Keisha. Pada saat itu Keisha memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus. Mungkin Ibu Sisil bisa bantu videonya diputar, Bu Sisil. Dulu Papa dan Mama sering berantem dan dulu hampir juga bercerai. Tetapi sekarang Mama dan Papa udah harmonis dan juga saling mencintai. Jadi dulu mereka itu kayak nggak bisa akur, pasti setiap pulang kantor selalu berantem. Seingat aku sih nggak ada hari di mana nggak berantem kalau pulang kantor. Tapi sekarang mereka udah harmonis, bisa romantis, peduli sama anak-anak. Dulu itu kurang peduli sih, sekarang udah mulai peduli. So I used to believe that God is Dulu saya berpikir Tuhan itu adalah universal. Basically, every single religion had it right. Pada dasarnya, setiap agama memiliki kebenarannya. A God cannot be found in just one religion. You know what I mean? Tuhan tidak bisa ditemukan hanya pada satu agama. I used to think that religion doesn't make sense and it doesn't matter. Dulu saya berpikir agama itu nggak masuk akal. But I don't think Saya percaya Tuhan itu eksis. Efficient or reliable. Tapi saya tidak percaya agama itu bisa dipercaya. And my dad, mommy, papi. Terima kasih kepada papa mama. Got to realize that God is the one true savior and sekarang saya menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya penyelamat. Yeah. Ini peristiwa saat saya menuntun Keisha untuk lahir baru, Bapak Ibu. Tapi Engkau tetap mengasihi aku. Yeah. Engkau tetap mencintai aku. Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober 2020 pada saat pandemi. Apa adanya. Sekalipun aku kadang-kadang menolak Engkau, kadang mempertanyakan Engkau. Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau Tuhan, masuk dalam hatiku. Jadi Tuhan, jadi juru selamat bagi hidupku Tuhan. Bapa yang baik, penuhi hatiku Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu menyembuhkan semua luka di hatiku. Ya, Bapak Ibu, ada bagian yang dipotong dari video ini. Pada saat saya menuntun Keisha, pada saat itu Tuhan gerakkan saya untuk membasuh kaki Keisha. Karena Tuhan berbicara kepada saya sayalah salah satu penghalang Keisha untuk mengenal Tuhan.
gitu ya. Luka-luka yang saya timbulkan itu yang mengakibatkan Keisha itu keras dan memberontak sama Tuhan gitu. Jadi akhirnya saya membasuh kaki Keisha, terjadi rekonsiliasi pada saat itu. Bapak Ibu, apapun keadaan pernikahan kita gitu ya, apapun seberusaha apapun gambar diri kita, hidup kita di masa lalu, mungkin hubungan kita dengan anak kita hancur, dengan mertua kita atau siapapun di sekitar kita, Tuhan sanggup memulihkannya. Asal kita mau bekerja sama dengan Tuhan, kita mau memberi hati kepada Tuhan. Dan yang kami rasakan adalah waktu kami libatkan komunitas, kami bersama-sama pada saat masalah Keisha ini terjadi waktu dia tidak mau percaya Tuhan, kami bicara dalam komunitas sepakat kami, itu mereka mendoakan kami dan kami dikuatkan, kami didukung. Sehingga kami tetap berteguh dalam iman, kami tetap percaya bahwa ada waktunya Kairos Tuhan akan datang, Tuhan akan memanggil Keisha. Dan kami melihat sekarang semua anak kami boleh percaya sama Tuhan. Semoga kesaksian kami ini bisa menguatkan Bapak Ibu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami diberkati, bahkan juga saya percaya teman-teman tubuh Kristus ya. Di sini nanti juga bisa ada tanya jawab. Kalau yang mau langsung breakout room, kami persilakan masuk ke room yang sudah disediakan. Ya di sini ada beberapa ya, Kak Edi mungkin bisa jawab juga ya dari mengenai pola pikir ya. Jadi breakout room akan segera dibuka. Di sini Kak Edi bisa lihat ya sudah bertahun-tahun kurang memiliki pola pikir dewasa, selalu melawan ibu kandung, selalu menganggap musuh itu adalah saudara kandung perempuan dan masih banyak lagi. Ya, jadi bagaimana nih untuk arahan dan tindakannya yang harus saya lakukan, Kak Edi? Ya, jadi tentunya ya sumbernya dari orang tua dulu ya mesti berubah ya. Jadi kalau anak-anak kita seperti itu saya kira ya ada pengaruh pola asuh yang keliru ya. Jadi kalau masukan saya adalah coba kita doakan dulu anak-anak kita ya. Setelah kita doakan, kita nanti Tuhan kasih hikmat luka-luka apa yang mereka terima dari ayah maupun dari ibu. Nah, luka-luka ini ya bisa ditolong mereka untuk mereka bisa sembuh. Nah, kayak tadi ya, luka-luka siapa itu tadi kedua anaknya pasti disebabkan oleh orang tua juga. Ya, nah ketika orang tuanya merendahkan hati ya melayani anak-anaknya dan ternyata anak-anaknya itu bisa sembuh, Saudara. Ya, saya juga pernah ngalamin, bukan cuma saudara. Ya, anak saya yang kedua pernah luka sama saya. Nah, akibatnya gitu, Saudara. Dia jadi jauh dari Tuhan. Ya, tapi saya nggak nyerah dan istri saya doa, syafaat terus, Saudara. Terus payungi dia dengan tudung rohani dan doakan dia. Ya, percayalah Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan buat kita, buat anak-anak kita. Dan benar, Saudara, 2 bulan kemudian ya tiba-tiba terjadi anak saya terbuka dan hubungan mulai saudaraku terbangun dan akhirnya dia disembuhkan ya luka-lukanya. Dan setelah itu Saudara beda sekali, dia mengalami terobosan baru, revival di keluarga. Dan Saudara sampai sekarang hubungan kami puji Tuhan meningkat terus ya, belum sempurna tapi puji Tuhan Saudara kami mengalami hubungan yang makin baik dan makin baik. Jadi itu masukan saya, ada luka-luka di dalam diri mereka baik dari ibu maupun dari bapak ya. Wow, thank you, Kak Edi. Ini ada yang nanya ke saya, gimana caranya untuk menegur, menasehati, memulihkan anak-anak remaja youth kami yang sudah ketagihan, sudah kecanduan smartphone, main game, main yang lain. Ya, saya akan jawab. Dimulai ya dari saya, yaitu buktikan bahwa saya nggak main game. Yang kedua, saya juga lebih libatkan anak saya bermain analog. Analog artinya kita bermain aktif ya, walaupun kita jangan punya pikiran anak kita udah youth, udah dewasa,
anak saya 20 tahun, ya ketika saya juga libatkan bermain analog, kita kejar-kejaran. Artinya apa? Kita lari-larian, kita main game. Jadi Tuhan akan kasih hikmat dan kekuatan buat kita sebagai imam, raja, dan nabi. Jadi waktu itu ketika saya lagi bingung mau main apa lagi sama anak saya yang udah besar, ada yang kecil ya, ada yang 13 tahun, ada yang 9 tahun. Saya doa, karena saya mau terus ada di dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Main game. Gamenya simple, pas saya ajak main. Oke, Daud punya teman kompak. Teman kompak ini Daud selalu melindungi. Ya, Daud selalu dilindungi sama teman kompaknya. Coba dia pengen dibunuh sama Saul. Coba, ayo anak dia ditebak siapa teman kompaknya. Saya bilang gitu. Wah, anak saya yang besar udah lama nggak baca Alkitab, dia bingung-bingung. Tiba-tiba yang kecil, I tahu Dad, namanya Yonatan. Itu dia yang teman kompaknya Dad. Waduh, saya kaget sama anak kecil saya yang umur 9 tahun. Cicinya mulai penasaran. Wah, kamu baca Alkitab. Oke, besok kita main game lagi. Jadi setiap malam ada namanya game night. Ya, game night-nya berhubungan dengan firman. Ya, kita bukan lagi berhubungan dengan hal-hal dunia. Jadi waktu itu saya suka cita sekali. Bahkan anak saya tiga-tiganya sekarang selalu minta, game night, Dad, game night. Saya jadi apa? Saya jadi baca Alkitabnya lebih sungguh-sungguh lagi. Karena setiap anak-anak saya sekarang gantian yang kasih pertanyaan. Ayo Dedi tebak, ayo Dedi tahu nggak, Dedi tahu nggak? Karena apa? Kita semua main. Artinya apa? Saya main, istri saya main, anak saya main. Jadi semua kita libatkan. Dari jam 10 malam, dari mesbah kompak, kita Koramdeo, kita juga sama-sama selesainya setengah 12 malam. Setengah 12 malam masih ketawa-ketawa, masih seru-seruan. Jadi yang bertanya, saya percaya Bapak akan mendapatkan hikmat, ya tentunya dapat kekuatan dari Allah, sehingga Bapak akan menemukan pola yang jitu. Ya, pola yang jitu adalah mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru dan benar. Ya, sekali lagi, kebiasaan lama yang buruk akan diganti dengan kebiasaan yang baru dan benar. Karena apa? Sesuai firman. Itu yang saya bisa jawab. Ya. Oke, di sini juga ada beberapa juga mungkin teman-teman yang rindu ya di dalam room utama yang ingin didoakan ya. Thank you juga nih dari Pak Kenny Tam ya dari Kuala Lumpur. Thank you Pak, thank you banget ya Pak. Udah jauh-jauh. Inilah satu tubuh ya, di mana terus terkonek ya dengan semua negara, semua anggota tubuh Kristus. Bolehkah Pak Kenny berbagi apa yang Anda dapatkan hari ini, Pak Kenny Tam, ketika Kak Edi atau juga teman-teman yang lain juga bersaksi? Mungkin ada pertanyaan, Pak Kenny Tam? Ya, saya bersyukur karena dapat ikut pertemuan saat ini. Saya terdapat dari Pak Wawan di BIP ya. Berkati Isa Persanda, terlangsung saya kontak. Saya hubungi Dewi, katanya bisa masuk. Saya perkenalkan beberapa orang karena saya sedang praktik Koramdeo dan Hakulta yang Pak Edi kasih tiap hari, kecuali masa Natal, musim Natal itu berhenti sebentar karena Pak Edi sedang diproses oleh Tuhan. Nah, saya sendiri diteguhkan, dikuatkan tadi, saya pikir karena dengan istri kadang-kadang masih ada tempat-tempat tertentu, konflik, kadang-kadang beberapa anak tuh sangat suka main game, dan beberapa mereka terlibat. Anak saya yang sulung, Karisa dulu di Jakarta juga, sekarang di Korea, dia belajar bahasa Korea, tapi sebenarnya dia terlibat dalam bisnis K-pop. Ya, dia sangat suka, kalau Pak bilang apa tadi, grakol apa? Korea, drama Korea. Nah, kalau anak saya bukan lagi drama Korea, dia benar-benar bersama Korea artis, punya, ya? Dia kenal beberapa artis, dia dapat tanda tangan satu artis, dia jual bisa 800 ringgit, 1000 ringgit. Dia untung di luar, itu bisnis dia. Dan kemarin karena COVID dia tidak dapat balik, dia ambil visa untuk belajar untuk study visa untuk belajar bahasa Korea. Yang kedua, anak saya dulu pemain musik, sekarang sudah tidak begitu tertarik karena dia belajar sekarang, yang Elijah dia belajar musik. Sekarang dia sudah sambil mengajar dan sekarang dia masuk ke bagian audio, ambil degree. Tapi dia sudah tidak tertarik gereja, rupanya dia sempat terlibat dalam heavy metal. Baru saya tahu heavy metal itu rupanya di baliknya ada spirit. Jadi satu tertarik dengan K-pop, satu ini
Sehingga mereka ada balik kalau cuti di rumah pun tidak begitu tertarik mau terlibat aktif dalam gereja. Saya sedang cari tahu apa-apa yang terjadi. Dan yang ketiga dulu itu adalah anak Abalov bersama saya Levi Joshua. Sekarang dia main game sekarang ini, dia senang game. Nah, saya tiap hari pagi koram Dio, saya bagi juga pemuridan dan beberapa song of intimacy dari Pak Eli. Tapi ternyata tidak mudah. Ada tempat-tempat tertentu mereka baca ikut, ada waktu tidak. Dan saya lagi sedang cari kaidah, saya sedang cari pola apa untuk mendekati mereka. Karena waktu saya dengar Pak Edi sampai di Pulau Pinang kemarin, Puli, anak-anak Puli, saya sedang dalam proses itu. Ya, saya sedang proses. Dan yang sukar sedikit karena ibu istri saya sempat anxiety, sempat major depression. Sudah cukup lama, 7 hingga 10 tahun. Sesekali sudah bagus, beli khotbah dan sebagainya. Sampai ambil master degree bagian pastoral counseling. Tetapi sesekali ada hal yang negatif, terjadi sesuatu, dia bisa emosi, dia bisa serang saya gitu. Seperti dia juga mengalami seperti yang kesaksian tadi, dia sempat suami dari sasaran. Saya itu tepat di luar. Karena saya tidak tahan, saya buat satu tindakan. Baru tadi juga pagi tadi sempat cekcok yang agak sedikit berat, 1-2 minggu. Ada sesuatu sedang terjadi dalam diri dia begitu. Jadi saya berani terbuka bahwa ini tidak mudah karena saya juga masih penggembala, jaga domba. Dan kemarin 2 minggu kemarin saya koram dia Hafurta. Sudah ada separuh jemaat kita sudah mulai nangkap, mulai praktik. Tapi istri bilang saya tahu mau Hafurta, saya tahu mau yang ikut ini. Begitu. Jadi saya pikir ada something yang saya rasa berat. So saya bilang minggu depan kita COVID, chip, vaksin, kita belajar, seminar juga. Dan ternyata saya lihat tadi smartphone menjadi satu dari kendala, walaupun ini Pak Edi sudah kasih beberapa hari kemarin, tapi hari ini lebih jelas dengan gambaran tadi, hampir semua kami itu smartphone. Ada yang iPhone lagi, yang sungguh-sungguh canggih. Sehingga kadang-kadang makan, istri angkat, pindah sana makan, dia punya. Saya punya ini. Duduk, tapi kadang-kadang suka karena disediakan gitu. Saya juga pulang kadang-kadang acara saya bawa. Saya langsung tadi bertobat minta doa, karena seperti Pak Edi bilang, pornografi saya juga satu ikatan di situ. Sudah bebas, sudah apa semua, tetapi sometimes bukan kita minta, keluar, tiba-tiba diundang. Saya juga bilang, kenapa? Saya tanya anak ini kenapa? Katanya ini memang iklannya, dia bilang. Kadang-kadang coba masuk sebentar, lihat sekejap, lama-lama sudah mau terikat. Tadi saya kena saya sadar bahwa walaupun sudah sampai level saya 59 umur baru sejak ulang tahun, tetapi itu 30 tahun yang lalu kadang-kadang bisa datang kalau tidak dihati-hati. Dia bisa masuk dengan kalau dulu mau dapat susah, mau beli VHS, apa-apa semua cakra padat, tapi sekarang dia datang di handphone kita gitu. Tanpa kita sedar sudah berputar-putar. Saya kirim ini ke adik saya, beberapa adik sahabat juga. Adik saya katakan adik saya satu cukup pintar, guru spesial dalam bahasa Inggris. Saya kena ini katanya. Ketergasahan, saya tanpa sadar saya terikat ini. Nah, ternyata ini satu ikatan besar buat banyak anak-anak Tuhan tanpa sadar karena waktu kita banyak pakai di situ sehingga tidak banyak waktu untuk digunakan. Jadi saya bersyukur karena Pak Edi konsisten tiap hari ingatkan terus orang dia dan hari ini lagi sungguh-sungguh saya bilang ini tidak bisa sudah ini harus tegas, harus lawan matikan keinginan daging dan yang lain. Nah, jadi saya berani terbuka berarti sebenarnya saya duduk diam ini saya mau dengar lebih. Nah, saya juga dalam pergumulan untuk membangun keluarga, jemaat dalam proses begitu. Ya, terima kasih Pak. Itu sedikit dari dapat. Oke, Pak Enitam. Ya, Pak Enitam. Jadi sekutu ya sama kita. Sekutu. Oke, Pak Kenny, saya akan nomor handphonenya berapa Pak Kenny? Jadi saya akan jadikan Pak Kenny sekutu. Ya, kita akan hancurkan kerajaan kegelapan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Boleh? Ya. Handphonenya berapa Pak Kenny? Nomor saya plus 60. Plus 60 kalau Malaysia mau plus 60 12 374 374 plus 60 12 374 9410 9410 9410
Oke, kita akan jadi sekutu ya. Kita praktekin sekutu, Pak ya. Jadi kalau kita sudah dapat, kita harus mengerti. Ketika kita mengerti, kita akan melakukannya bersama-sama. Ya, pengertian sendiri-sendiri dapatnya, tapi melakukan pasti bersama-sama. Nah, waktu melakukan nanti kita akan saling mengajar ya. Saya dapat pencerahan dari Kak Edi seperti itu, dari Kak Budi juga seperti itu. Mungkin Kak Edi bisa mendoakan Pak Kenny Tam atau juga teman-teman hamba Tuhan atau juga ada kesaksian yang lain. Silakan Kak Edi. Ya. Jadi masih ada apa? Masih ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Kak. Ya, kita langsung tutup. Ya, tutup, doain Pak Kenny Tam. Oke. Ya, kita doain ya. Tuhan, kami bersyukur Pak Kenny boleh begitu terbuka. Tuhan, keterbukaan adalah langkah awal dari pemulihan. Kami doakan Tuhan, biar Pak Kenny, Bu Lisbeth, Tuhan, terus sebagai orang tua yang dipulihkan terus, Tuhan, karena Engkau ingin mereka menjadi, Tuhan, keluarga yang mendatangkan sorga di bumi ini, Tuhan. Kami doakan mereka, Tuhan, biar melalui kesepakatan mereka melayani anak-anak mereka, dan anak-anak mereka melihat Kristus lewat hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Pak Kenny, berkat-Mu menyertai dia Tuhan, menyertai keluarganya, menyertai Tuhan anak-anaknya, dan biar Tuhan tadi semua beban dalam keluarga ini Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada Pak Kenny untuk melakukan pendekatan sehingga anak-anaknya boleh sembuh, pulih, dan bersama-sama Tuhan mereka membawa sorga ke keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Sama-sama Pak Kenny. Terima kasih Pak Budi. Jangan takut, jangan ada kata terlambat Pak Kenny. Ya, jadi tidak ada kata terlambat. Jadi Pak Kenny bersama istri, bersama anak-anak akan terus menjadi keluarga ilahi, akan menerima setiap janji-janji Tuhan. Ya. Amin. Jadi apapun kondisi keluarganya Pak Kenny, kita berdoa dari Jakarta sebagai tubuh Kristus, kita akan mendoakan Pak Kenny terus menerus ya. Nanti kita akan undang dalam kompak. Ya. Thank you. Mungkin Kak Budi atau Pak Tony Mulya atau hamba-hamba Tuhan, saya persilakan untuk meneguhkan atau juga memberikan informasi selanjutnya. Terima kasih semua partisipan dari dalam negeri, luar negeri ya, dari Malaysia ada beberapa saudara. Saya percaya ini kegerakan yang akan dilakukan Tuhan di tengah-tengah kita tubuh Kristus, dan pasti kegerakan yang lebih besar dimulai dari setiap rumah, dimulai dari setiap keluarga. Oleh sebab itu jangan lupa setiap Selasa ya jam 2 sampai jam 4 kita akan ada topik khusus dengan narasumber khusus dan ada kesaksian yang meneguhkan, dan yang penting kita mau mendoakan Bapak Ibu. Jadi kalau yang tetap mau didoakan tinggal masuk breakout room ya. Kita akan terus mendoakan Bapak Ibu, bahkan kita bisa terkonek terus untuk setiap Bapak Ibu yang rindu ditindaklanjuti untuk mengalami pemulihan keluarganya. Ya, jangan sampai kita hanya di kita sendiri, kita mau bawa banyak teman-teman keluarga lainnya join Selasa depan dengan topik ya dari Pak Tony Mulya untuk Selasa depan, mematahkan kutuk generasi dalam keluarga. Dan kita dengar kesaksian dari keluarga Liniko Yeskiel, bagaimana kutuk yang terjadi di dalam keluarga mereka, khususnya dengan anak mereka, dipatahkan, disembuhkan oleh Tuhan. Oke, tubuh Kristus, kita yang di main room, kita bisa berakhir, yang di breakout room, yang masih berdoa konseling tetap ya, tidak ada masalah. Kita sampai jumpa Selasa depan, bawa keluarga-keluarga lebih banyak untuk dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Bye-bye. God bless you. Terima kasih Kak Edi. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. God bless you all. Ya.